Hai Prola, Property Lovers, welcome to our channel Pembeli Rumah. Halo, saya Stefani. Kita sama-sama belajar tentang membeli rumah, bagaimana kita bisa menjadi lebih pintar dan mencari aman untuk dalam setiap proses kita membeli rumah. Saat ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Nah, dia ini adalah notaris dan PPAT di wilayah Kota Tangerang Selatan. Nah, ini dia Pak Aloysius Maria Jasin SH. Halo Bapak. Halo. Bapak kan sebagai notaris dan PPAT di Kota Wilayah Tangerang Selatan. Udah berapa lama Pak untuk menjabatnya nih? Kalau saya jadi PPAT notaris tahun ini 25 tahun. 25 tahun kita fokus banget di Tangerang Selatan Kabupaten, karena dulu Kabupaten. Pokoknya daerah Bintaro, kita kantor di daerah Bintaro. Udah 25 tahun, lalu saya sebelumnya lawyer 15 tahun. Jadi in-house lawyer, saya kepala legal di Sinarmas, di BSD. Jadi background saya 15 tahun lawyer, 25 tahun terakhir di notaris ya. Dan juga tempatnya ini aja, di sini aja. Di Bintaro nggak pindah-pindah, ya sekarang kantor itu ya rumah kita. Rumah kita, jadi kita fokus banget. Terus sekarang saya tinggal di BSD, jadi saya ngikutin daerah ini dari tahun 88, waktu pertama beli 88. Bahkan sebelumnya waktu saya SMP tahun 74 itu di Tangerang juga, tapi bukan Bintaro, belum ada waktu itu. Jadi sebenarnya saya practically di Bintaro ini udah dari tahun 74, 75. Berarti lama juga ya Pak ya. Bahkan Bapak ada rencana mau pindah tapi nggak jadi, melihat perkembangan di sini ya. Dan emang ternyata sudah berkembang juga di sini sampai sekarang ini ya Pak ya. Luar biasa. Pertama kali beli properti itu di mana Pak? Dibeliin orang tua. Oh, dibeliin orang tua. Itu boleh bagi-bagi ceritanya. Sebenarnya mau beli sendiri. Sebenarnya mau beli sendiri tahun berapa tuh ya? 87, 88. Waktu itu zaman KPR itu masih namanya Papan Sejahtera dan BTN. Kalau nggak salah malah pertama Papan Sejahtera. Terus saya ingat harga rumahnya waktu itu si sektor 4 itu Bintaro masih 14 juta apa 16 juta. Itu ya Pak ya? 16 juta. Sekarang harganya kalau nggak salah udah 1,5 M. Wah, jadi waktu itu pas mau beli, terus sudah mulai ke Papan Sejahtera, nanyain cicilan dan lain-lain. Nah, orang tua nggak tega. Dengan modal dari orang tua itu, saya bisa tidak harus ngutang waktu itu. Walaupun sebenarnya kalau untuk anak muda utang untuk rumah sebetulnya nggak apa-apa. Tapi saya bersyukur waktu itu untuk rumah pertama saya justru dikasih sama orang tua lah. Berarti yang jadi kantor sekarang ini, yang kantor notaris ya Pak ya, itu adalah rumah pertama yang benar-benar Bapak bayarkan sendiri gitu ya? Iya banget. Iya betul. Kalau yang satu itu kayak pemberian dari orang tua, terus ya itu bersyukurnya bisa di-convert jadi barang sesuatu yang lebih bagus ya. Jadi waktu saya beli zaman dulu 16 juta itu, dijualnya waktu itu 97 juta dalam tempo nggak sampai 3-4 tahun. Jadi orang waktu kita mau jual itu semua pada agent-agent teman kita bilang nggak mungkin begitu, apa segala macam. Akhirnya kita ya terus terang berdoa lagi, berusaha dan berdoa. Ternyata laku 97 juta karena saya butuh uang cashnya, itu cash dibayar untuk beli yang sektor 9 ini. Yang sektor 9 itu yang ini kita beli waktu itu 125 juta harganya, tanahnya kan 180, bangunan 137. Pakai kredit salah satu bank yang sekarang udah bangkrut waktu Krismon tahun 98. Dan itu juga pengalaman nggak enak banget gitu loh, karena memang hasil uang kita beli jual rumah sektor 4 yang cucur itu kita buat uang muka, plus sisanya saya ingat itu utang ke bank 55 juta. Itu tahun berapa? Tahun sebelum 98, berarti 91, 92. Begitu 98 masih ada utang, tiba-tiba bank naikin seenaknya. Si kredit itu yang tadinya cicilan misalnya 1 juta, itu jadi 4 kali lipat. Pokoknya nggak kuat bayar aja. Waktu kejadian 98 itu saya udah nekat beli rumah kedua. Jadi rumah yang dicucur kita jual, rumah kedua yang sekarang jadi kantor di Kasuari ini. Rumah ketiga waktu itu saya udah kerja di BSD, saya beli 1 rumah lagi. Jadi
pada waktu itu saya punya 2 rumah. Pada waktu cicilannya naik jadi 4 kali lipat. Iya. Karena zaman itu nggak ada bunga difixkan kayak sekarang ini, nggak ada. Semua floating. Jadi kalau ada gejolak ekonomi itu nggak ada batas atas, nggak ada batas bawah. Saya enak-enaknya banknya aja. Terus mobil kita jual, rumah yang kedua itu kita jual untuk mempertahankan rumah. Gitu. Tapi hasil dari si rumah kecil di sektor 4 itu jadi yang di sektor 9. Sektor 9 tadinya kredit, terus akhirnya tetap kredit, tapi ganti bank waktu itu ke bank yang sekarang rekanan kita juga, tapi lebih bener lah, dia lebih fair ya, karena bunganya waktu itu lebih murah. Dan sekarang ini kan bunga bisa fix kan, setiap 1-2 tahun baru dirubah. Kalau zaman dulu nggak. Jadi kurang lebih menjawab nggak pertanyaannya? Iya, menjawab. Berarti kita juga harus hati-hati dalam memilih bank juga ya Pak ya? Iya, jadi pada waktu beli itu kan memang kalau anak muda sih mestinya agak susah lah kalau mau beli cash ya. Tantangan untuk anak muda seumur-umur kalian ini kan problemnya ngumpulin uang tanda jadinya, uang muka. DP. DP-nya. Kalau yang rumah kedua ini sekarang jadi kantor tuh DP-nya pakai iman aja. Jadi istri saya pas ke Bintaro Jaya bareng sama adik saya, pokoknya semua tetangga lah dari sektor 4 bertiga itu mereka tergiur untuk pindah ke sektor 9. Pada waktu itu masih tanah merah, masih antah berantah lah sektor 9 ini, nggak kelihatan apa-apa gitu. Belum jadi perumahan belum, ya Pak ya? Tapi terus mereka karena bagus ya, memang master plan-nya Bintaro, terus akhirnya mereka doa, terus masuk, doanya di WC lagi. bareng terus kita doa karena nggak punya duit, takut diomelin suami lagi kan, kita nggak tahu tuh suami lagi kerja. Keluar dari situ langsung kasih DP, waktu itu berapa sih, 2 juta, 3 juta, 5 juta dari harga rumah 125. Udah begitu kelar itu kita yang mabok kan, cari bayarannya gimana. Itu ya. Terus dari situ ya itu begitu udah kasih DP baru saya jual ke rumah sektor 4 itu. Itu semua dalam rangka untuk menutupi kejaran utangnya Bintaro Jaya. Jadi setelah itu terkejar, kekurangannya baru pakai kredit bank. Setelah itu kena krismon, sehingga cicilannya naik 5 kali lipat, 4 kali lipat itu. Terpaksa jual mobil, jual rumah, untuk nutupin utangnya si bank yang waktu itu gitu. Saya nggak sebutin nama banknya karena udah almarhum bank. Iya. Kasihan. Udah bangkrut ya. Bapak kan pernah melewati masa-masa krismon ya Pak ya, dan itu tidak mudah ya Pak. Enggak. Apalagi ini kan kalau kita untuk ya anak-anak kayak kita ini kan masa-masa sulitnya bukan krismon tapi mungkin yang COVID-nya gini ya Pak ya, kemarin 2019 gitu. Kalau itu Bapak ada tips gak sih buat kita gitu yang kita anak-anak muda, gimana supaya kita tuh mau berani ngeluarin uang gitu untuk membeli rumah? Kita juga kayak ragu-ragu, apalagi sempat marak juga kan kayak pemalsuan sertifikat di luar sana, ada sampai artis yang kena juga. Itu gimana ya Pak? Ya ada beberapa poin ya yang mesti dipilah gitu ya. Pertama timing beli rumah, kedua keamanannya. Jadi kalau timing itu untuk anak muda yang apalagi yang belum pernah punya rumah, sebetulnya harusnya nggak usah terlalu nunggu timing. Jadi yang lebih penting nabung uang mukanya. Kalau nggak salah sekarang 10% atau 20% uang muka. Tergantung beli primary, rumah baru apa rumah second. Kalau nggak ada ya bisa pinjam orang tua atau pinjam siapa, tapi jangan ke pinjol atau segala macam, dari itu paling ngeri banget. Jangan. Dengan punya uang muka, beli kapan aja menurut saya oke gitu loh. Karena kalau takut nanti akan ada gejolak ekonomi, krismon, ini itu, kayaknya nggak kelar-kelar tuh. Apalagi kan ini kebutuhan pokok kan. Tapi namanya penduduk butuh rumah kan terus nambah. Nanti kita mungkin ngomong, bisa kalau masih ada waktu bisa ngomong soal pertumbuhan penduduk, terus kenapa masih tetap naik gitu loh. Tapi untuk rumah pertama harusnya nggak usah terlalu takut. Yang harus dipikirin safe, karena kebanyakan rumah pertama itu cukup banyak klien kita yang ngalamin ketipu ya. Ketipu, kejeblos istilah kita ya. Karena pertama kan dia benar-benar nggak pernah. Sementara orang yang di sekeliling dia kan udah beratus kali, kayak kita aja sebagai notaris, kita dalam 25 tahun terakhir kan berarti total sekitar mungkin 25.000 transaksi, sekitar sekian puluh ribu orang yang kita hadapin transaksi, sehingga kita udah biasa. Sedangkan si pembeli ini kan dalam hidupnya, orang itu rata-rata kok normal ya, bukan dia investor properti, kalau normal paling banter 5 kali
seumur hidup. Tapi kalau untuk kayak kamu gitu misalnya belum ada, ya nomor satu nabung DP-nya. Artinya hidup harus hemat kan. Iya, Ya harus hemat, terus sama suami istri harus sepakat mau diapain, karena kan balapan atau tubrukan sama uang sekolah anak, kesehatan, terus macam-macam kebutuhan. benar. Tapi buktinya juga orang kadang-kadang bisa boros juga untuk pulsa, untuk makan gitu loh. Iya. Jadi kalau nggak punya niat benar-benar yang kuat untuk masukin DP, nanti nggak kekejar tuh harga rumah itu. Berarti emang harus tekadnya kuat ya, Pak ya. Paling nggak untuk DP-nya. Habis itu untuk pertama sih menurut saya harus kredit ya. Walaupun ada orang nggak setuju dengan kredit gitu. Tapi secara umum kalau untuk rumah pertama sangat oke kredit. Apalagi sekarang saya kira di pembelirumah.com kan juga mungkin nanti akan ngasih artis juga kredit kayak apa yang aman lah. Artinya terms-nya kayak apa, apakah fix atau nanti kalau dia floating kayak apa. Jadi setahu saya kan untuk pembelirumah.com memang tujuannya kan untuk mengamankan proses transaksi. Mengamankan dia dalam hal ini pembeli yang mau beli supaya dia aman. Dari sisi bank dia aman juga, ngerti paling nggak prosesnya kayak apa, biaya akhirnya berapa, terus habis itu risikonya apa. Secara umum itu kalau untuk yang pertama saya nggak rekomen untuk di luar kompleks gede, di luar developer besar. Jadi developer yang sebesar-besar ya kayak Tarujaya, BSD, Alam Sutra, kayak Ciputra punya Citra, itu kan sangat aman ya. Sangat aman karena mereka besar. Jadi kalau ada gangguan sampai 5 tahun, 10, 20 tahun lagi pun mereka masih akan protect penghuninya. Oh, ada gitu. nama gitu ya developernya. Sedangkan ya. kita lihat di tren di belakangan ini, bahkan ada beberapa developer besar pun yang nggak nerusin pembangunannya atau lambat, sehingga korbannya anak-anak muda yang nggak ngerti ini. Iya, Atau orang-orang yang baru beli 2-3 itu kan mereka butuh pendampingan ya sebetulnya pada waktu mutusin. Secara cepat sih kalau mau simple ya belilah walaupun secondary market ya, rumah bekas, tetaplah di developer besar. Rumahnya bisa rumah kecil banget, tapi developernya harus besar. Oke. Gitu. Kalau saya rekomen untuk yang pertama kok tetap harus landed ya. Landed bukan apartemen. Bukan apartemen itu menurut saya loh, kecuali udah kedua, ketiga, atau memang ada sekarang banyak orang pulang di luar negeri pengennya di apartemen, ya udah itu pilihan gitu. Tapi secara umum saya lebih rekomen untuk keluarga. Ya misalnya Stefani udah punya anak berapa ya sekarang? 2 ya? 2 kan berarti sebaiknya sih landed miliknya, bukan apartemen. Dan nggak harus di tempat yang paling mahal gitu loh. Developer besar kan nggak harus yang mahal gitu loh. Bisa juga dia lebih jauh, sepanjang rel kereta ini kan bagus. Rel kereta dari mulai apa sih kereta apa ya? KRL ya namanya ya. KRL itu kan panjang itu stasiun itu bagus semua. Tinggal makin jauh makin murah gitu. Ya, kemarin hari Minggu saya naik kereta nyobain dari sini sampai Tanah Abang. Biasanya kadang-kadang saya masih sampai ke Serang, tapi kemarin saya ke Tanah Abang. Enak banget, cepet banget. Itulah yang penting, hidup hemat, terus fokus apa yang didulukan ya. Maksudnya kalau memang belum bisa beli nggak usah kecil hati, tapi nabungnya kan harus. Nabung kan nggak harus dalam bentuk cash. Bisa nabung dalam bentuk logam mulia atau mungkin saham kan sekarang bisa beli ketengan ya. Iya. Kalau zaman saya dulu nggak ada saham, kita takut main saham. Teman-teman saya yang mulai masuk saham waktu itu ya udah kaya raya. Kita nggak ngerti apa-apa ya, kita jalan. Tapi setiap orang kan jalannya akan ada sendiri gitu rezeki.